Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Nurwalidaini, kemudian ada rekan saya, Anissa Ainsyifa Kusmawati, Fitriyati Sa'diah, dan Yunia Rafita Barkah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang organisasi bimbingan dan konseling. Ya, untuk materi yang pertama, ada perlunya organisasi bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu masing-masing. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dari 2 orang yang berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan oleh para ahli, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Di dalam pengorganisasian, terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian masing-masing. Sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, sebagaimana fungsi organisasi sebagai media menyatukan persepsi dan tujuan bersama yang hendak dicapai, kehadiran organisasi profesi, khususnya di bidang bimbingan dan konseling di lingkungan lembaga pendidikan, menjadi sangat penting. Hal itu karena kegiatan program bimbingan konseling berarti suatu bentuk kegiatan yang mengatur kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling ini terfokuskan pada pelayanan yang diberikan kepada para siswa dan rekan tenaga pendidik serta orang tua dan evaluasi program bimbingan. Kebutuhan terhadap organisasi bimbingan dan konseling terlihat dari adanya kepentingan di tingkat sekolah hingga tingkat yang lebih luas lagi. Dalam wadah organisasi, tenaga pembimbing bekerja berdasarkan suatu program bimbingan yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuniar. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Ajeng. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan dasar-dasar prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling di sekolah adalah adanya kesepakatan bersama, baik guru yang merangkap konselor, guru mata pelajaran, wali kelas, maupun kepala sekolah. Atas dasar kesepakatan itu, pengelolaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat melibatkan semua pihak yang ada di sekolah sebagai sumber organisasi. Adapun prinsip-prinsip organisasi secara umum, yang pertama ada organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak memungkinkan suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Yang kedua ada prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi, harus ada kewenangan yang jelas dari pemimpin, pembantu pemimpin sebagai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau tanggung jawab kepada seseorang atasan saja. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Seseorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya,
sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Yang kelima, ada prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Dan yang keenam, ada prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan dapat berjalan optimal, dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian dari tiap-tiap pegawainya. Selanjutnya, yang ketujuh ada prinsip rentang pengendalian. Artinya, bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seseorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Yang kedelapan ada prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seseorang pegawai harus jelas. Yang kesembilan ada prinsip pemisahan. Tanggung jawab pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Yang kesepuluh ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini ada prinsip fleksibilitas, di mana organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri, baik secara internal faktor dan eksternalnya, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir ada prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi, apapun bentuknya diperlukan pemimpin atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Yuniar. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Ya, pertama, pola organisasi bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling yang baik dapat dilaksanakan apabila organisasi yang baik pula. Organisasi yang baik perlu memiliki pola organisasi yang tersusun sesuai dengan kriteria dan prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Dari pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, dapat diketahui kedudukan setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan konseling, mengetahui dan memahami fungsi, tugas, dan peranan yang harus dijalankan dalam rangkaian keseluruhan program bimbingan dan konseling. Pada organisasi yang dipilih dan dikembangkan suatu sekolah bergantung pada organisasi sekolah secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan memungkinkan terjalinnya kerjasama yang baik antara petugas bimbingan dengan petugas lainnya di sekolah. Pola organisasi bimbingan dan konseling menurut Jumhur dan Muhammad Surya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bagan gambar 1. Pegawai sekolah, bisa dilihat pada bagian gambar 1, kepala sekolah adalah petugas utama dalam administrasi bimbingan bagi masing-masing sekolahnya. Kemudian guru yang setiap harinya berhubungan atau berinteraksi langsung dengan peserta didik bertugas melaksanakan tugas ini. Guru sendiri dibantu oleh kepala sekolah, guru konseling, dan pengawas konselor. Kemudian yang selanjutnya ada pola organisasi bimbingan dan konseling menurut Slameto. Bisa dilihat pada bagan gambar 2. Kepala sekolah melimpahkan tanggung jawab dan menetapkan kebijaksanaan bimbingan dan konseling pada suatu dewan yang secara aktif merumuskan program bimbingan dan konseling oleh para guru bimbingan.
Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Aisifa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa adanya pola organisasi menurut Jumhur dan menurut Samento. Nah, dalam terbentuknya pola organisasi yang baik, perlu adanya faktor-faktor kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan pola organisasi dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama adanya minat, perhatian, dan sikap yayasan atau instruksi atasan organisasi keseluruhan dari suatu lembaga pendidikan menentukan pola organisasi bimbingan dan konseling yang digunakan. Yang kedua, adanya situasi dan kondisi internal sekolah. Dalam faktor ini menyangkut mengenai sikap, perhatian, dan minat pimpinan serta staf lainnya terhadap program dan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, ada tenaga yang mungkin diperkerjakan. Faktor ini menyangkut keikutsertaan guru, batasan keikutan sertaan guru-guru, tenaga ahli BK, orang tua, atau masyarakat lain dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu selanjutnya ada pola organisasi pelayanan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa personil, yaitu ada unsur Kandepdiknas, di mana personil ini bertugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini bertugas sebagai penanggung jawab pendidikan dan pada satuan pendidikan baik SMP, SMA, SMK, dan sebagainya secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu ada koordinator bimbingan dan konseling, di mana personil ini adalah pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu yang keempat ada guru. Guru ini adalah pelaksana pengajaran dan praktik atau latihan. Yang kelima ada wali kelas, yaitu guru yang bertugas secara khusus untuk mengurus pembinaan dan administrasi. Yang keenam ada siswa, yaitu ada peserta didik. Yang ketujuh ada tata usaha, yaitu pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. Yang kedelapan ada mengenai komite sekolah, yaitu organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang membantu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Ya baik, next selanjutnya. Next slide. Nah, yang kedua itu ada mengenai struktur organisasi bimbingan dan konseling. Dalam struktur organisasi bimbingan dan konseling terdapat syarat-syarat khusus menurut Depdikbud tahun 1995. Yang pertama menyeluruh, di mana sehingga mampu sebesar-besarnya memadukan berbagai kerjasama dan pelaksanaannya, serta berbagai sumber yang berguna bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada sederhana, sehingga jarak antara penetapan pelaksanaan dan upaya pelaksanaannya tidak terlampau panjang. Keputusan dapat dengan cepat ditetapkan dengan pertimbangan yang cermat. Yang ketiga ada luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna pada kepentingan seluruh peserta didik. Yang keempat ada menjamin keberlangsungannya kerjasama, sehingga semua unsur dapat saling menunjang keberhasilan pelayanan BK untuk kepentingan peserta didik. Yang kelima ada menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program BK yang berkualitas dapat terus dimantapkan. Next slide.
Nah, berikut ada contoh mengenai bagan struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah Indonesia. Ada contoh mengenai struktur organisasi BK di sekolah dasar dan ada pula struktur organisasi BK di SMP atau SMA. Bisa dilihat dari gambar kiri dan kanan. Kiri untuk sekolah dasar dan kanan untuk SMP dan SMA. Di mana bimbingan konseling pada sekolah dasar itu dipegang langsung oleh guru. Wali kelas itu sendiri. Sedangkan pada jenjang SMP atau SMA, bimbingan konseling sendiri dipegang oleh guru pembimbing bimbingan konseling itu sendiri. Jadi berbeda dengan SD yang dipegang dengan guru itu sendiri, sedangkan SMP dan SMA memiliki guru bimbingan konseling itu sendiri. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Anissa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitriati. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya itu mekanisme kerja organisasi bimbingan dan konseling, di mana layanan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan atau dibawahi langsung ya oleh tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf koordinator bimbingan dan konseling, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Nah, personal lain yang mencakup pelaksanaan bimbingan konseling ini ada wakil kepala sekolah, guru pembimbing atau konselor, kemudian guru bidang studi, dan juga wali kelas yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling ini. Next. Nah, jadi untuk mekanisme guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, dan juga pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling itu dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, ada guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran di sini itu membantu memberikan informasi tentang data siswa yang meliputi daftar nilai atau laporan observasi. Jadi observasi sekolah dan juga observasi natural. Kemudian yang kedua itu wali kelas. Nah, wali kelas ini di samping sebagai orang tua kedua ya di sekolah, wali kelas juga dapat membantu mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data yang meliputi daftar nilai, kemudian angket siswa, angket orang tua, kemudian laporan observasi siswa, kemudian catatan kunjungan rumah, dan juga catatan wawancara. Next, yang ketiga, ini ada guru pembimbing khusus. Nah, jadi guru pembimbing khusus ini di samping bertugas memberikan layanan informasi kepada siswa, juga sebagai sumber data yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, kemudian catatan pembahasan kasus, kemudian buku penghubung untuk sekolah dan juga orang tua siswa tentang perkembangan anak. Nah, untuk yang keempat ini ada kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan teknis bimbingan konseling ya di sekolah, juga perlu mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga guru pembimbing tadi. Nah, kegiatan pembimbingan yang perlu diketahui oleh kepala sekolah ini diantaranya itu bisa dengan melaporkan kegiatan bimbingan konseling dalam rapat periodik guru pembimbing khusus yang dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian melaporkan kegiatan bimbingan konseling dan juga laporan tentang kelengkapan data. Untuk guru pembimbing khusus ya, yang nomor 3 tadi. Jadi guru pembimbing ini, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, kemudian jadi keempat pasal ini saling bekerja sama dalam meningkatkan mekanisme kerjanya. Kemudian next slide. Kemudian ada mekanisme layanan bimbingan di perguruan tinggi ya yang mencakup alur kegiatan
sejak penerimaan mahasiswa, bahkan sejak seleksi calon mahasiswa. Secara operasional, mekanisme layanan bimbingan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, pemerolehan data dan informasi hasil seleksi ataupun melalui wawancara. Kemudian dilakukan bimbingan tahap 1, bimbingan tahap 2 dan 3, dan bimbingan tahap 4. Nah, supaya setiap orang yang terlibat dalam organisasi bimbingan itu mampu dan dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan kegiatan untuk mengarahkan kegiatan bimbingan dan konseling. Sudah dijelaskan ya tadi oleh pemateri kita. Jadi di dalam suatu organisasi ini harus ada prinsip. Di dalam prinsip itu kan ada tujuan, nah di mana mekanisme kerja organisasi ini juga dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fitri yang telah menyampaikan materinya. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi kali ini adalah kebutuhan terhadap organisasi bimbingan dan konseling terlihat dari adanya kepentingan di tingkat sekolah hingga tingkat yang lebih luas lagi. Dalam wadah organisasi, tenaga pembimbing bekerja berdasarkan suatu program bimbingan yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan apabila organisasi yang baik pula. Organisasi yang baik perlu memiliki pola organisasi yang tersusun sesuai kriteria dan prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Dari pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, dapat diketahui kedudukan setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan konseling, mengetahui dan memahami fungsi, tugas, serta peran yang harus dijalankan dalam rangkaian keseluruhan program bimbingan dan konseling. Sekian materi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.